Itu kan pertanyaannya. Bisa nggak gitu? Satu ya. Kedua, dua. Oke. Nah, bagaimana teman-teman melihat potensi pasar asuransi? Marketnya gimana? Apakah sangat bagus, rata-rata tidak bagus atau jelek gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman saya melakukan polling. Nah, supaya jawabannya teman-teman polling ya. Oke, bentar ya. Nah, oke. Nah, saya mau teman-teman jawab jujur. Ini teman-teman isi nggak tahu. Saya nggak tahu, siapa yang isi juga nggak tahu. Jadi teman-teman jawab jujur aja ya dari ini. Oke, nah silakan teman-teman ya. Udah kelihatan ya. Jadi bisa nggak sih asuransi jiwa menjadi bisnis teman-teman seumur hidup? Ya. Terus yang kedua, bagaimana teman-teman melihat potensi pasar asuransi? Jawab jujur aja ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Karena saya juga nggak tahu siapa yang ngisi. Ya kan, ini kan survei gitu. Dari hatinya teman-teman sendiri, melihat dari hati-hati teman-teman sendiri. Ya, jadi jawab apa adanya. Nggak ada yang tahu kok, gitu kan. Ya. Oke, udah semua belum ya, baru 90%. 40 hingga 3. Oke. Udah ya. Oke. Dan. Oke. Sip. Oke, nah kita lihat ya risetnya. Oke, kelihatan teman-teman risetnya? Kelihatan. Ya, oke ya. Luar biasa teman-teman ya. Teman-teman yakin 100%. Semoga ini jawaban benar-benar dari hatinya ya. Bisa seumur hidup ya. Nah, terus yang ini potensinya marketnya sangat bagus rata-rata. Oke. Nah, ini oke, bagus ya teman-teman. Sekali lagi kasih plus buat teman-teman ya. Luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah teman-teman melihat market di Indonesia khususnya? Ya, khususnya di Indonesia. Nah, menurut teman-teman, kalau kita kan biasa kalau BOP kan kita ngomong dong ya, pasti kan nanti teman-teman waktu pra BOP kan pasti ada ketemu objection. Asuransi mah udah jenuh, marketnya udah nggak ada lagi, ya kan semua orang. Nah, berarti kan teman-teman harus men-sharekan potensi market asuransi di Indonesia khususnya. Nah, cara teman-teman menjelaskan potensi market asuransi di Indonesia dari point of view-nya teman-teman apa? Nanti teman-teman boleh breakout room. Semua orang kalau bisa semuanya ngomong ya. Jadi kan masing-masing point of view-nya beda-beda. Si A ngomong ini, si B ini ngomong ini. Nah, ini kita share, nanti kita sama-sama kita diskusi. Boleh ya? 15 menit cukup ya, teman-teman ya. Kita breakout room ya. Nanti kita sama-sama ya. Nanti teman-teman cari jubirnya dari teman-teman itu apa. Pertanyaannya jelas teman-teman ya. Kalau nggak jelas boleh dicat. Jadi teman-teman share. Kan tadi teman-teman bilang, oke, bisnis asuransi jiwa bisa membawa bisnis jadi seumur hidup gue. Kedua, potensi marketnya ada yang sangat bagus, ada yang rata-rata tadi. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana teman-teman melihat potensi marketnya dari sisinya teman-teman? Potensi marketnya apa yang teman-teman lihat nih bagusnya? Karena itu kan yang teman-teman bisa explore ke calon rekrutnya teman-teman kan. Cara ngomongnya gimana? Bisa powerful atau enggaknya. Nah, saya yakin setiap orang punya point of view yang berbeda-beda. Oke, untuk itu kita bagi breakout room, teman-teman ya. Silakan, host. Jelas ya? Kalau jelas boleh tanda jempol supaya nggak bingung nanti. Ya. Oke, sip. Oke, silakan host boleh dibagi breakout room. Waktunya 15 menit, teman-teman. Ya, waktunya 15 menit. Silakan. Ya, pagi.
Lagi, ayo langsung 15 menit ya. Pertanyaannya mengenai potensi market ya. Bagaimana Anda melihat dari potensi market tentang asuransi di Indonesia? Dari Ci Herna, dari sisi Ci Herna, menurut pendapat Ci Herna, ini yang tulis siapa nih? Yang jadi jubirnya siapa nih? Ci Yuli ya. Budi, Bu Yoni ya di sini banyak. Tenang banyak di sini. Ya, ayo nggak apa-apa Ci Yuli, ayo. Jangan saya. Iya dah, Bu Yani. Bu Yoni. Oke, Ada Pak Bonar. Nah, di Ya, sini Pak Budi, sebelum ini kan saya udah gantian dong, rolling. Pak Budi. Bu Yani ya, Bu Pak Yani Budi. perempuan. Ya, saya nggak apa-apa. Dari sini ntar menyampaikan aja. Menurut Pak Budi teman-teman, aja, Pak Budi. Anda melihat dari potensi market apa ini? Di Indonesia. Ya, pertanyaan kan gini loh, mengenai itu potensi market. Tadi kan teman-teman jawabannya tadi kurang lebih 50% ya, Bud ya? Dari apa tadi? Iya, 59. Ya, tadi 3 pertanyaan kan Pak Budi ya? Enggak, gini aja. Nah, mengenai potensi market aja, bagaimana Anda melihat dari potensi market ya tentang bisnis asuransi? Tadi jawaban sangat bagus 59%. Oke, pendapat teman-teman nih apa? Tentu pakai data dong. Kita kan mau rekrut nih. Udah jenuh asuransi, udah banyak masuk gitu kan. Nah, menurut pendapat teman-teman potensinya gimana nih? Oke, saya dulu ya. Oke, saya dulu ya, teman-teman ya. Ya. Suara saya jelas? Jelas. Oke, ya, makasih teman-teman udah dikasih kesempatan yang pertama ya. Jadi kalau saya sih dari dulu sih berdasarkan data ya. Misalnya kalau kita nggak berdasarkan data kan hanya apa namanya jual kecap doang atau asal ngomong doang kan nggak ada data kan kita susah juga buat rekrut kan. Nah, apalagi kemarin kalau nggak salah yang acara ODS tuh masih ingat nggak teman-teman? Di-refresh lagi oleh Ibu Darmawani Lim ya. Jadi ya ini saya lagi buka materinya Bu Darmawani, buat jawabannya udah ada di otak Pak Budi, jangan nyontek. Iya. Saya lagi buka nih. Dulu saya ngomong dulu nih. Tadi teman-teman punya point of view masing-masing kan, ya karena saya dari saya sendiri gitu. Nah, jadi yang itu saya sangat setuju sekali dengan apa yang materi yang disampaikan Ibu Darmawani Lim ya dari yang Medan itu. Jadi penduduk nomor 1 di dunia kan itu apa? Cina, nomor 2 India. Lalu ketiga Amerika, yang keempat kita Indonesia. Nah, data yang terbaru kalau nggak salah itu mungkin berapa bulan yang lalu kan 272 juta. Kemarin kalau nggak salah yang baru individu aja 16 juta, belum termasuk yang BPJS nggak dihitung ya, itu kan pemerintah. Tapi yang pribadinya 16 juta, nah, itu berapa persen? Nah, kemarin data yang terakhir kalau nggak salah seluruh Indonesia perusahaan asuransi jiwa itu 600.000 lebih tenaga pemasar. Nah, Prudential menguasai pangsa pasarnya 47%, jadi kurang lebih ada 450, mungkin hampir 300.000 ya. Tapi menurut data yang benar-benar jualan tuh 20.000 sampai 30.000. Ya, koreksi nanti agak meleset gitu ya. Nah, jadi tapi benar-benar yang pencapaian yang tiap tahun itu tiap bulan itu yang produksi satu case itu mungkin di bawah 10.000. Jadi teman-teman bayangin. Jadi kalau misalnya taruhlah misalnya 270 juta dibagi 2 deh, 50%-nya berapa tuh? 150 juta atau 140 juta. Nah, dibagi taruhlah 600.000 agent nih seluruh Indonesia di luar dari Prudential gitu ya. Itu dibagi 150 juta new business dibagi 600.000. Nah, kita melayani berapa agent, berapa nasabah? Saya biasanya saya gitu. Jadi kita masih mencari orang-orang seperti Bapak atau Ibu untuk edukasi masyarakat di luar sana gitu. Saya biasanya ngomong gitu berdasarkan data. Ya kan. Jadi kita nggak kan ini mengerti dong yang ini penting kita dasarnya dulu nih penduduk nomor berapa gitu ya kan. Jadi potensi pasar kita tuh makin luar biasa gitu, nggak habis-habis. Dan Indonesia orang yang melahirkan itu masih bayi itu kurang lebih 4,7 juta jiwa per tahun. Penduduk Singapura nggak sampai 6 juta. Jadi kita setahun brojol ada seorang baby itu setara dengan Singapura. Ya kan? Singapura aja tuh satu orang aja punya 1 sampai 2 polis. Nah, kita satu orang aja belum tentu. Jadi potensi pangsa pasar luar biasa. Apalagi kita sekarang tuh didukung oleh digitalisasi dan online. Ya, itu biasanya saya sampaikan seperti itu teman-teman. Ya, mungkin silakan lanjut tambahin. Udah terjawab semua Pak Bonar sama kamu? Iya.
Mungkin ada point of view berbeda Ciuli atau yang Ciherna, Bu Yoni, kalau Budi. Ciuli Kalau ngomong. Oke, kalau saya sih ya memang kita kalau yang data-data gitu memang udah akurat gitu kan, udah oke. Tapi kalau nggak usah deh jauh-jauh ngomong soal data yang udah disurvei, yang udah ini, yang seperti Pak Bonar ngomong gitu. Kalau mengenai pasar, kita aja melihat sekeliling kita aja masih banyak gitu loh, masih saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan pokoknya sekitaran kita dah masih banyak yang belum punya asuransi. Yang ada pun mungkin hanya memiliki polis aja, nggak tahu manfaatnya tuh cukup apa enggak gitu loh. Jadi menurut saya ya potensinya masih besar sekali. Oke. Yang sudah punya polis pun masih punya potensi market buat kita. Iya. Gitu kan. Contohnya saudara dekat kita aja kan masih belum begitu paham kan, yang masih apa yang merupakan potensi buat kita gitu. Mungkin tambahan lagi lah. Ini nanti dirangkum aja Pak Bonar ya. Nah, penduduk kita kurang lebih 270 juta ya. Prudential sudah ada 25 tahun di Indonesia kurang lebih. Benar ya, Bon ya? Yang polisnya itu baru ada 2.500.000 polis. Ya. Yang membuka polis ya, Bon. Artinya potensi. Katakanlah 50 orang kaya nih di Indonesia. Artinya market juga ada. Kedua, di Indonesia ini lahir setiap tahun ada berapa, Dur? 400 berapa, Dur? Bon? 4,7 juta, 4,7 juta. Ya, 4,7. 4,8 setiap tahun. Artinya itu kan market baru. Sedangkan yang baru buka polis baru kurang lebih 2,5 juta. Ya, dari jumlah penduduk yang di Indonesia. Artinya ya, kalau bicara potensi bisnisnya ya masih terbuka lebar, Bro. Sepanjang masa bahasa saya. Point view-nya mengenai potensi market, ya, point view-nya. Ayo yang lain. Ya, betul. Saya nyambung lagi sama yang semuanya. Kan kalau survei gitu ya, sesuai dengan apa yang tadi yang di Indonesia sekian gitu ya, yang baru punya polis sekian. Selain itu juga benar yang Ciuli ngomong tadi, di sekeliling kita itu masih banyak sekali yang belum punya polis. Selain itu juga inflasi ya teman-teman, yang inflasi setiap tahun. Jadi yang udah punya polis pun kita masih bisa garap kembali karena dengan adanya inflasi. Selain itu yang punya, gue udah punya asuransi, ternyata ambil asuransi ya nggak tahu kebutuhannya apa. Itu juga itu ya buat kita gitu, masih banyak itu kesananya gitu. Market pasarnya masih luas ya. Ya. Jadi buat yang belum punya itu juga market buat kita, yang udah punya juga produk yang diambilnya nggak sesuai kebutuhan, juga yang udah punya banyak masih juga kita garap dengan adanya inflasi. Sip. Thank you Bu Yani. Dari Ciherna apa Ciherna? Poinnya, point of view-nya apa nih? Melihat potensi, ya. Unmute dulu, Ciherna, unmute. Marketnya. Ini pertanyaan kan poinnya, bagaimana Anda melihat dari potensi market? Belum di unmute. Ciherna dengar suara kita? Enggak, Ciherna belum di unmute tuh. Ya Pak. Oh ya, sorry. Ya. Ya tadi udah diwakilkan sama Pak Bona, Bu Yoni, ya sebetulnya marketnya memang sangat luas sekali. Ya kita dilihat dari suatu punya, karena kan dari mindsetnya kadang-kadang yang masih belum terbuka ya kadang ada juga yang dia udah punya tapi masih cuma asal-asalan aja gitu, maksudnya belum mencukupi semuanya. Itu yang kita masih bisa garap juga. Terus di luaran juga kalau misalnya biasa kayak saya kan pasang juga, itu sebetulnya sih marketnya sangat luas sekali ya. Maksudnya di Indonesia aja kan kita banyak tuh, ibaratnya kayak di pertokoan, kayak pasar gitu kan, rumah sakit gitu, nggak akan habis gitu. Kalau yang penting kitanya sih memang harus banyak sih, main banyak gitu ya, karena sebetulnya luas banget. Oke. Ini kan pertanyaannya gini teman. Iya betul.
Jadi point view-nya kan, potensi mengenai marketnya di Indonesia ini kan dari sisi kitanya loh ya, dari sisi kitanya loh ini ceritanya gitu. Yang kedua, mungkin boleh dicatat Pak Bonar, nanti Pak Bonar jadi jubirnya. Pertama, kita bersyukur kita ada di Indonesia. Itu pertama, ya. Kita nomor 4 penduduk nomor 4 di dunia terbanyak, ya. Market sangat luas. Ya, artinya bicara tentang market, kita ada 270 juta penduduk ya di Indonesia. Prudensial 25 tahun. Selama 25 tahun baru Polish 2,5 juta. Ya. Artinya kita ambillah 50 jutanya aja deh orang kaya di Indonesia. Artinya masih ada market yang baru buka Polish itu baru 2,5 ya. Yang ketiga, Bon, ya. Kita tahu setiap tahun ya, Indonesia ini lahir 4,8 juta angka kelahiran. Artinya kalau buat saya itu adalah market, potensi market juga. Jadi menurut saya market potensi asuransi di Indonesia ini ya sepanjang masa, Bun. Gitu. Tapi kasih datanya Pak Budi sepanjang masa. Sepanjang masa. Ya, saya pakai data gini Pak Mul. Dengan kelahiran kita setiap tahun 4,8 juta di Indonesia, ya kita punya penduduk sekarang 270 juta, ya dari 27 juta, ya Prudential sudah ada 25 tahun di Indonesia baru 2,5 juta polis. Artinya ya market masih terbuka lebar buat kita jalaninnya. Sip, boleh. Nanti poin-poin yang lain boleh juga. Angka kelahiran juga, angka kelahiran tinggi. Iya, ya. Tadi angka kelahiran yang Pak Budi tadi 4,8 juta. Oke, silakan yang lain. Oke, tambahan lagi yuk yang lain. Selama masih ada kelahiran, kematian, itu asuransi ya sepanjang masa. Ya. Iya, makanya sepanjang masa karena masih ada kelahiran dan kematian. Ada lagi nggak tambahan? Udah cukup kayaknya, kita gosipin grup kita gimana nih. Yuli rangkum sama Pak Bonar ya, udah ya. Enggak, kalau masalah grup kita Ci, kan pemenang itu kan direct unit sama NAA kan. Iya. Iya, direct unit sama NAA. Kan dua itu kompetisinya kan. Iya. Kalau saya sedikit sharing teman-teman. Kalau saya kan saya rekrut tuh nggak kayak seperti dulu lagi ya. Jadi saya langsung NA gitu ya. Jadi saya ngikutin yang benar-benar, saya ngikutin yang ya kan saya udah bayar investasi tinggi ya. NPA kali Bon, NPA kali NA ya pasti dong. NPA, maksudnya saya udah investasi tinggi di Mr. Tan. Jadi saya gunakan mengikuti dengan caranya dia. Jadi nggak langsung NPA menurut saya sih gampang banget gitu. Jadi saya mengikuti cara-caranya dia. Jadi pertama dari BOP, lalu dia namanya konsep yang namanya mindset asuransi dulu, terus mungkin beberapa ya 18 mungkin 2 atau 3 18 konsep asuransi, lalu yang namanya tujuan utama asuransi itu dulu yang saya saya kalau katanya dicecerin dulu gitu sampai dia benar-benar mengerti ya kan. Nah kalau dia memang udah ini baru nanti kita arahkan ke NPA. Kalau tadi Bu Yoni tadi sempat sharing, saya juga ada di Sabtu nggak bisa. Ya udah kalau dia memang mau hari biasa kita ketemu pengganti hari Sabtu. Ya udah dia mau jadi itu gayung bersambut gitu, dia mau saya mau gitu. Jadi sama-sama. Kalau kita mau dia nggak mau ya susah jadinya. Jadi kalau Sabtu nggak mau biasanya saya lanjutkan masih diganti dengan hari yang lain. Ya sambil kita kasih motivasi gitu ya. Itu yang saya lakukan. Jadi sekarang saya nggak gampangan langsung NPA gitu. Ya, apapun cara kitanya, yang penting kan pemenang itu adalah result hasilnya, gitu ya. Betul, ya. Situation is the boss. The situation is the boss. Ya, kan pemenang itu ditentukan oleh hasilnya. Iya. Karena kelamaan, Pak Bonar. Iya, cuma kalau ya memang sih kalau gitu kelamaan. Iya benar. Saya seruduk aja dulu. Iya benar, sambil kejar pribadi, yang rekrut juga tetap jalan juga, sama saya ngejar yang namanya agent juga gitu. Bon, kalau bisa di-review dong Bon, nanti setiap pertemuan ini pemenang sementara ini, jadi panas Bon.
Iya, Kan ada yang Bang update, ada yang Enos. enggak, ada yang update, ada yang tidak. Maksud saya di review untuk sampai bulan ini pemenangnya ini. Jadi kita Mungkin tuh merasa update sementara gitu. kali ya. Panas, Pemenang. udah panas Ya. Pak Budi. Update sementara, Iya. gitu kan? Panas Kan, Pak, panas. Setiap hari ngeliatnya panas saya. ya panas sih, cuma kita nggak bisa pantau pemenang yang sementara ini siapa, grup apa. Buat acuan kita, karena apa? Ada yang update, ada yang tidak. Teman-teman Tapi masih kalau ingat nggak? dari, ya Teman-teman kalau masih PSI ingat yang nggak? update kan tinggal minta data lainnya Ratna. Pemenang sementara sampai bulan ini B2 siapa gitu loh. Teman-teman masih ingat nggak nama grup kita apa? Nama grup kita nggak? Nggak ada yang tahu lagi. Iya. Nama grup kita GR02, Bon. Bukan, 02. nama grupnya apaan? Jadi pemenang kembali. Champion Iya, again. oke. Nggak, saya takutnya gini karena nggak pernah ini jadi pada lupa. Iya, Bu Yoni yang tahu. namanya lupa gimana kita mau. Yang semester kemarin saya juara 1. Oh, makanya Iya. saya pikir semester 2 saya juara lagi. Iya. Ya, masih ada waktu berjuang lagi. Ya, saya ngerti Bu Yoni declare-nya kan ingin bantu timnya supaya promosi AD gitu kan. Tapi jangan lupa Bu, kita punya GR2 derek. Ingat. Kalau udah offline nih, kita Iya. Oh, masih ada 5 menit teman-teman. Masih ada yang mau di itu tuh. Ya kita nanti poinnya itu Bon. nih. Bon, nanti pakai 5. Nanti poinnya itu tekanin Bon, angka kelahiran di Indonesia 4,8 juta per tahun ya. Itu menduduki Indonesia di peringkat keempat. Artinya potensinya ada di situ Bon. Ya. Terus kedua, jumlah penduduk Indonesia sekarang ini 270 juta ya. Prudensial di Indonesia sudah 25 tahun, yang baru buka polis kurang lebih 2,5 juta. Artinya potensi. Katakanlah 50 jutanya adalah orang-orang kaya. Ya, itu orang kaya, artinya potensi. Itu aja poinnya aja, Bon, sebenarnya. Iya. Ya. Iya, sebenarnya sih ini yang saya lakukan juga ya saya lakukan kalau rekrut sih gitu ya. Jadi, Ya, betul. Jadi lebih mereka juga punya nyambung kayak data-data kita penduduk Indonesia berapa, orang yang berapa, mereka bisa ngelihat gitu. Jadi bukan asal kita hanya ngomong, pokoknya bagus deh, pokoknya di asuransi itu potensi bagus, tapi bagusnya seperti apa? Tapi kalau kita punya data, mereka kan bisa ini, oh masuk logika, masuk akal juga gitu ya kan, sehingga mereka tahu gitu. Ya, maksudnya kita tuh tahu jawaban kalau ada calon agent kita, wah udah jenuh, udah banyak yang jadi buka polis tuh, nah udah pakai itu aja. Iya. diam. Lanjut. Ada lagi yang mau di ini? Aktivitasnya kurang kalau saya. Untuk rekrut tim kita ya, grup kita, kayaknya aktivitas kita masing-masing kudu ditingkatkan nih, tinggal berapa bulan lagi. Ya, aktivitasnya masih kurang. Iya. Udah keenakan kebanyakan di rumah. Nyantai. Ya itu habit. Baru mulai ini lagi kemarin-kemarin. Itu habit yang akan harus saya keluarkan nih. Sudah 1,5 tahun. Saya sekarang udah keluar terus kok. Iya. Saya juga udah mulai keluar lagi. Kemarin-kemarin kan nggak berani tuh keluar. Jadi naik ibaratnya iu sepeda berat. Udah berat lagi. Tadinya yang kan penting udah goes. Kita ya keluar tetap, yang penting jaga prokes penting lah buat kitanya, tapi tetap ketemu. Kayak kemarin ketemu calon nasabah saya jadi di teras loh, Bon. Pak, saya nggak persilakan ke dalam ya Pak ya. Dia juga ngelindungin keluarganya, saya ngerti. Nggak apa-apa, buat kita nggak masalah kan. Nggak masalah dengan kondisi seperti ini. Di teras aja ngobrolnya, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau dua-duanya udah divaksin mungkin seharusnya bisa ketemu. Nggak apa-apa, tapi kan kita nggak paksain orang lain, Bon. Iya, jangan dipaksakan orang lain. Tergantung nasabahnya, ya kan. Kalau kita sih OPP aja. Yang penting kita iyain aja, misalkan ya nggak apa-apa, kita sama-sama ngerti kondisi saat ini. Tapi Bapak ke rumahnya, dia ada barcode-nya nggak? Kita ini dulu, boleh masuk gitu. Di rumahnya ada barcode nggak Pak? Kayak kita di mall. Nggak pakai barcode sih, cuma ya boleh Pak di teras saja. Saya mengisikan cuma di teras itu aja sih. Iya. 1 menit lagi masih.
Herna gimana Herna kalau itu full call sekarang? Iya nih baru mulai lagi Bu Yoni. Kemarin-kemarin kan saya nggak berani keluar tuh waktu yang masih pandeminya benar-benar banyak ya. Ya ini sih udah mulai aktif lagi, saya keluar, udah mulai aktif canvassing lagi. Oh. Ya mungkin nggak sepadat mungkin setiap harinya lah. Kayak anak sekolah aja lah, anak sekolah aja seminggu 3 kali offline. Ya, iya 3 harinya dia online, gitu aja nggak apa-apa kayak kita. Tapi udah mau ketemu ya Herna ya, udah mau ngobrol gitu. Iya, iya. Ya saya sih ya kayak ini sih ke pasar gitu, kayak pasar-pasar ke toko gitu, nggak masalah sih. Kalau kayak ke toko-toko sih nggak masalah. Cuman yang penting saya pakai masker double aja. Nanti kalau diminta ya siapa yang mau sharing langsung QR 02 biar nomor 1 Bon. Iya. Ya langsung aja Bon. Ya. Tadi pertanyaannya kan potensi pasar kan Pak ya, potensi kapal ya. Nah, dari sisi kita lihat, oke, bagaimana Anda melihat dari potensi market, ya? Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di grup besar ya. Makasih. Yuk. Semuanya balik. Ini di start video itu nggak bisa nih di HP saya yang satu ini, jadi nggak bisa ambil background Pak Mo. Ya. Start videonya kan di situ kan stop video. Oke, sudah semua ya teman-teman ya. Oke, langsung teman-teman udah semua dapat bagian kan tadi sharing ya teman-teman ya. Oke, silakan langsung grup siapa? Dari grup siapa? Grup 5. Oke, silakan. Ya, silakan. Grup 5 ya. Pak Rio. Nah, ya. Saya dulu ya. Oke. Dari grup 1 ada Pak Arifin, Pak Lesan, Pak Arjun, dan Bu Leni, dan saya sendiri. Untuk memprovokasikan agent, kita yaitu mempunyai beberapa hal yang harus kita sampaikan ke agent. Yang pertama adalah angka kelahiran yang sangat besar per harinya atau per tahunnya. Yang kedua adalah jumlah penduduk yang sangat besar, tapi dengan adanya kelahiran atau jumlah penduduk yang sangat besar ini, yang sadar dengan asuransi itu sangatlah kecil. Yang ketiga adalah jumlah agent yang aktif. Yang aktif banyak, tapi yang produktif inilah sangat kecil. Yang kelima adalah inflasi biaya rumah sakit yang sangat mahal. Yang keenam adalah dengan adanya kemajuan teknologi yang sekarang ini sangat membantu bagi para agent yang untuk bergabung ini, sangatlah membantu di lapangan untuk pertama untuk nyari nasabah maupun kita merekrut calon agent kita. Itu aja yang kita sampaikan, atau dari Pak Hasan mau tambahan? Atau yang lain? Oke, thank you ya. Nah, kasih plus dulu dong buat grup 1, teman-teman ya. Oke, sekali lagi bukan kita buat agent ya, teman-teman ya. Jadi bukan kita buat agent. Memang nantinya kita buat agent, tapi gini teman-teman, yang teman-teman lihat, yang kita lihat sendiri, apa sih potensi marketnya. Nah, dari situ bisa kita pastilah transfer energinya kita, keyakinan kita tertransfer ke mereka. Oke, silakan. Grup 6, Pak. Grup 2 tadi udah confirm grup 2 kan ya. Udah di chat tadi. Grup 6. Nggak apa-apa nanti. Lanjut. Oke, grup 2 habis ini grup 6. Habis ini kita kesimpulan nanti. Oke, baik teman-teman. Ya, selamat pagi teman-teman. Oke, dari grup 2. Pagi. Is back again ya. Jadi dari saya sendiri, Bonar, Pak Budi, Ciuli, Ciherna, dan Bu Yoni ya. Tadi kita sudah ada beberapa point of view dari kita masing-masing ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gini, sebenarnya sih kemarin udah mungkin udah coba di-remind kembali ya, di-request kembali oleh salah satu pembicara ODS kita, Ibu Darmawan Lim ya. Itu bagus sekali menurut saya loh. Karena memang beberapa itu saya terapkan juga. Diingatkan kembali, udah itu lebih banyak lagi dapat informasinya ya. Jadi teman-teman, kita adalah yang pertama, kita adalah salah satu penduduk terbanyak nomor 4 di dunia teman-teman ya. Data yang kemarin berapa bulan lalu, kemarin 270 atau 272 juta ya. Nah,
Terus angka kelahirannya di Indonesia itu 4,7 atau 4,8 juta, ya. Itu setara dengan penduduk Singapura. Mungkin penduduk Singapura mungkin hampir 5 atau berapa gitu. Jadi kalau kita misalnya lahir bayi di Indonesia gitu ya, ibu melahirkan, itu jepret satu Singapura, 1 tahun jepret 1 Singapura, ya. Nah, terus di Indonesia juga ke Prudential itu nasabahnya baru sekitar 2,7 plus minus ya teman-teman ya, 2,5 juta ya, 2,5 juta. Itu potensi pasarnya luar biasa. Anggaplah misalnya 100 tadi 270 kita pangkas 50%-nya lah, 50%-nya mungkin 150-an gitu. Itu angkanya luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Apalagi penduduk di Indonesia, menurut data yang kemarin mungkin selama sepanjang pandemi aja itu orang kaya makin bertambah gitu, ya. Dan sekarang kebanyakan orang Indonesia itu mereka pinter, malah mereka cerdas, malah mau memilih agennya untuk mereka merencanakan keluarganya, ya. Dan itu menurut saya potensi banget. Dan sekarang sistemnya udah dari Prudential pun udah sasarannya online. Ya, jadi di Indonesia sendiri Prudential baru usianya berapa teman-teman, nanti pas per tanggal 2 November nanti, awal November itu Prudential ke 26. Bayangin teman-teman, baru 2,5 juta. Jadi potensi pasarnya luar biasa. Nah, terus berikut teman-teman, nggak usah terlalu jauh yang tadi deh. Kita di sekeliling kita teman-teman, mungkin di keluarga kita atau di sekeliling teman-teman masyarakat gitu ya. Mungkin dari mereka mungkin ada juga yang belum punya polis juga, atau bahkan mereka punya polis, tapi kan misalnya kita ngambil polis beberapa tahun yang lalu. Tapi kebutuhan asuransi sekarang kan berbeda lagi. Apalagi Prudential sekarang banyak produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya, ya, ada tradisional dan sebagainya. Dan itu bisa potensi juga, bisa masuk juga ke mereka juga. Jadi sangat-sangat luar biasa teman-teman. Ya. Nah, itu dari kita ada grup 2. Mungkin dari grup 2 yang mau ditambahin? Cukup Pak Bondan, sudah lengkap. Ya, itu aja Pak Mul, terima kasih. Oke. Terima kasih Pros buat grup 2, luar biasa. Silakan grup 6 Akur, Coach Akur, silakan. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari grup 6 ada Cineti, Ko Ajan, ada Pak Lim, Ciwiwi, dan Pak Aris, dan tentunya saya sendiri ya. Oke, kami dari grup 6 mau menjelaskan tentang potensi yang kita lihat ya, potensi market yang kita lihat di bisnis asuransi ini. Yang pertama adalah penduduk Indonesia ya, yang mungkin sudah dipaparkan oleh Pak Bonar tadi, bahwa penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa gitu ya. Nah, kemungkinan kalau kita kira-kira ya, anggap aja setengahnya aja, itu masih luas banget kan. Tapi menurut AAJI sendiri aja, survei gitu ya, nggak sampai 10% orang yang punya asuransi gitu. Jadi bisnis kita masih besar banget, masih kurang lebih 90%-an deh yang belum punya gitu ya. Karena memang di Indonesia sendiri adalah penduduknya paling besar di antara negara-negara lain gitu ya. Terus itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, mungkin yang dipaparkan sama Pak Rio tadi, bahwa selama masih ada kematian dan angka kelahiran yang tidak dibatasi, itu pastinya berpotensi sekali gitu ya, untuk bisa menjadi potensi kita di dalam bisnis asuransi itu sendiri. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah, menurut yang tadi paparkan grup saya, menurut Pak Lim sendiri, bahwa dari Mr. Tan ya, bahwa rata-rata agent yang habis closing biasanya itu tidak dikelola dengan baik gitu ya. Harusnya kalau dikelola dengan baik, ke depannya juga bisa menghasilkan lebih banyak lagi gitu untuk yang di bisnis asuransi itu sendiri. Terus berikutnya adalah rekrut ya teman-teman. Kalau kita kehabisan mangsa pasar, kita juga bisa rekrut gitu ya. Dengan rekrut kita sendiri bisa membuka pasar baru gitu ya. Jadi bisa menyentuh yang tadinya belum punya asuransi, kita bisa merekrut dari lingkungannya dia sendiri gitu ya. Karena kan setiap orang punya mangsa pasar yang berbeda-beda. Nah, terus berikutnya yang terakhir adalah referensi gitu ya teman-teman ya. Jadi dari kita biasanya nasabah-nasabah yang masuk, kita biasanya juga meminta referensi gitu. Jadi biar nggak habis, ya itu caranya dengan referensi juga, seperti itu. Demikian, ada yang mau ditambahkan dari grup 6? Pak Aris?
Pak Lim atau Cineti? Sudah cukup. Thank you, Bu Akur. Oke, ya itu Oke. aja. Sebentar, Kur. Ya, boleh Bu lagi. Cineti. Ya, pada umumnya satu orang kalau ini ya punya polis itu bisa 5 sampai 10 polis satu nasabah kita. Sampai seumur hidupnya itu. Bisa sampai ya kalau dikelola dengan baik itu nasabah 5 sampai 10 polis bisa dimiliki gitu. Itu Luar biasa. Sekali lagi kasih plus buat grup 6, teman-teman. Oke, silakan grup yang lain. Ya. Ya, grup 5. Pak, dari grup 7. Oh, grup 7, oke. Ya, jadi saya di grup 7 ada saya, terus ada Bu Dona, ada Lijen, ada Fema, Pak Tuan, Pak Indro, Cititi, Bu Imelda, Bu Kurniasi, ada Pak Heru, ada Pak Heri. Ya, jadi di sini kita udah bahas jadi mengenai pangsa pasar asuransi di Indonesia itu. Jadi kita pertama lihat dari segi kehidupan ya. Jadi kehidupan itu kan pasti yang namanya hidup itu pasti ada proses kelahiran, kesakitan, sakit dan kematian. Jadi itu kan pasti akan terus berputar. Jadi itu nggak akan ada habisnya. Jadi akan terus menerus. Jadi otomatis pasti butuh asuransi seperti itu. Kemudian yang kedua, prudensial itu kan sampai sekarang masih eksis ya. Kita bisa lihat dari tahun 1848 berdiri sampai sekarang. Jadi ada tetap, walaupun lagi masa pandemi itu, kita tetap bisa aktif, kita bisa tetap kita bisa tetap rekrut. Jadi banyak inovasi-inovasi dari prudensial. Jadi memberikan tools-tools buat kita supaya kita sebagai tenaga pengasar tetap bisa menjalankan misi dan juga menjalankan tugas kita sebagai agen asuransi. Kemudian juga yang selanjutnya penduduk di Indonesia juga kita bisa lihat 270 juta, jadi banyak sekali, maksudnya peluangnya itu masih besar sekali. Dan juga kita bisa lihat dari keluarga kita dulu lah ya, maksudnya dari keluarga kita pun kita bisa lihat mungkin ada yang belum punya asuransi. Dari situ aja kita bisa gali dulu. Nah, kemudian juga masih banyak yang belum mengerti tentang asuransi ataupun yang masih belum butuh asuransi gitu. Jadi kita perlu kasih edukasi gitu. Kemudian yang terakhir, kalau bisnis prudensial itu kan itu human to human ya. Jadi itu nggak tergantikan gitu loh. Kalau misalnya sekarang di bank itu kita kayak mau nyetor aja bisa pakai mesin ATM. Kalau misalnya sebagai agen asuransi kita kan antara human dengan human. Jadi kita memberikan servis itu tetap kita sebagai agen yang harus ada agen yang gitu, seperti itu. Yes. Oke, mungkin ada tambahan dari grup 7. Makasih. Oke, kalau nggak ada kasih plus buat grup 7. Luar biasa. Luar biasa. Silakan Ko Sunarwan, grup 5. Oke, saya dari grup 5, ada di situ ada Miss Ruth, ada Pak Jali, Pak Wayono, Pak Franky, dan juga Pak JK. Dari kesimpulan ini saya nggak bahas yang tentang tadi ya, tentang teman-teman yang udah bahas tadi tentang populasi, perkembangan penduduk, apa segala macam. Ya, saya cuma tambahin poin yang di sini ini itu udah termasuk di dalamnya. Nah, tentang artificial intellectual itu kan memang ada juga bisa dilakukan kayak penjualan nantinya gitu, tapi nggak secepat itu menurut gambaran dari teman-teman Pak Franky. Nah, terus terutama dalam arti perusahaan ini masih bergerak dalam teknologi, perkembangan teknologi ya, prudensial termasuk salah satunya itu yang boleh dibilang perubahan-perubahan, inovasi-inovasi di teknologinya itu mendukung kita buat menjadi tenaga pemasarnya semakin canggih dan juga sampai ikutin perubahan. Nah, lebih luar biasa lagi, ini sebenarnya yang kita kadang-kadang kita melihat pembangunan ya. Tadi ada tambahan dari Pak Jeli. Demografi kita di penduduk di negara Indonesia ini, yang kita ini sebenarnya infrastruktur lagi dibangun, terus teknologi juga lagi dibangun, tim 8 apa segala macam, kita bisa lihat itu perkembangannya luar biasa. Dan kita yakinin 10 sampai 30 tahun ke depan itu mereka juga akan bertambah perekonomiannya secara tidak langsung juga perkembangan intelektual, penerimaan tentang asuransi dan kebutuhan terhadap infrastruktur kesehatan mereka itu pasti mereka benar-benar butuh banget. Jadi ini salah satu infrastruktur kesehatan yang memang kita jadi diperlukan buat asuransi ini dari
dari Bro Jali ya. Nah, jadi saya bisa dapetin satu hal lagi gini. Syariah di Prudential ini benar-benar syariah yang benar-benar yang saya kemarin sempat baca yang dinilai hampir sempurna dengan syariah Islam. Apalagi ini selalu dipantau ya MUI ya. Dan juga memang pangsa pasar syariah penduduk Indonesia itu kan boleh dibilang 80% lebih ya. Jadi itu benar-benar sebenarnya terbuka banget ya buat ke depan ini. Jadi kita sepakat di grup 5 ini bisnis ini bisa sampai seterusnya sampai waktu yang kita nggak bisa tentukan. Jadi tergantung kita aja. Kita mau ikutin nggak perkembangan teknologi. Itu aja sih. Teman-teman mungkin ada dari grup 5 ada yang mau tambahan lagi. Pak Jali mungkin ya, tadi saya dapetin satu hal tadi, ada perusahaan asuransi di Malaysia, Pak Jali. Silakan Pak Jali. Halo. Iya, kalau saya ngelihatnya gini, kan pasar asuransi di Malaysia itu udah hampir 100 tahun dan masih bertumbuh. Indonesia baru 27 tahun. Belum setengahnya aja udah kayak gini gitu. Kita harus optimis dan pasti kalau kita ngelihat pertumbuhan pasar asuransi yang paling masif di dunia, yang kita lihat 2 dekade terakhir itu Cina sebenarnya. Kalau Eropa mah udah jangan kata dah, apalagi Amerika. Mereka udah jauh di depan kita. Jauh banget. Gitu kan. Sampai mereka punya perusahaan-perusahaan raksasa. Sampai nggak kelihatan kalau itu sebenarnya mereka bergerak di bidang asuransi. Udah kayak perusahaan yang menggurita. Karena mereka bergerak di hipotek, mereka bergerak di simpan pinjam, dana pensiun. Kalau di Eropa tuh seperti itu. Tapi sebenarnya intinya kan asuransi. Menjamin ketersediaan dana untuk masa tua, menjamin ketersediaan dana untuk sakit, gitu. Jadi kalau saya ngelihat kalau pasar asuransi di Indonesia itu bahkan 100 tahun ke depan tuh masih bisa bertumbuh. Kenapa? Karena Malaysia yang hampir 100 tahun dulu udah bertumbuh, apalagi kita yang baru 27 tahun, istilahnya kayak gitu. Oke. Itu. Oke. Kasih plus dulu dong buat grup 5. Luar biasa. Billy, silakan. Grup 3. Grup 6 ini tinggal sisanya aja nih Pak Mo. Jadi saya rangkum aja lah jadinya. Grup 3. Oke, untuk grup 6. Grup 6 apa grup 3? Grup 6 gue Pak Billy. Pindah. Bisa mentoring nih. Saya sendiri, Ibu Sinta, Bu Nurella, kalau saya Pak Mul dan Ciberta. Nah, dari grup 3 ya saya ngerangkumin untuk semuanya ini. Oke, semua jawabannya ya memang intinya sih memang penduduk Indonesia, untuk khususnya Indonesia sih. Untuk saya untuk Indonesia, pasar Indonesia ini untuk potensi ke depannya itu sangat banyak. Ya dari tadi untuk jumlah kelahiran, selagi lahiran tidak dibatasi, untuk potensi asuransi juga bisa berjalan terus. Kemudian untuk dari yang belum punya dan yang masih punya juga, kita masih bisa untuk menggali mereka kebutuhan-kebutuhan yang mereka belum dapat dari contohnya misalkan mereka udah punya proteksi kesehatan tapi belum maksimal nih, seperti kartu merah bisa di-upgrade ke kartu hitam. Dari segi itu untuk potensinya pertama. Kemudian dari segi pendidikan anak, kesehatan anak, mereka mungkin untuk kesehatan anak udah punya, kita bisa menggali lagi untuk potensi ke pendidikan. Jadi dari semua itu kita bisa ambil. Nah, dari situ juga kita bisa lagi dapat lagi nih dengan cara apa? Dengan meminta referensi dari nasabah kita, dari yang punya asuransi, istilahnya mereka udah merasakan manfaatnya, kita bisa juga minta referensi gitu. Kemudian tadi menggali untuk kebutuhan itu kalau di tadi Osia bilang paming ya, dan bisa juga untuk repeat order. Nah, untuk penambahan pasar itu kita bagaimana caranya untuk menjangkau biar luas kita bisa berekrut. Karena tadi Coach Rara bilang, Bu Rara bilang, karena kita untuk menjangkau lebih luas lagi untuk pasar kita bisa berekrut untuk dari tim-tim kita.
Jadi dengan rekrut itu kita akan menambah jumlah pasar. Jadi ya dengan kita tadi kita bisa meyakinkan untuk tim kita dan diri kita bahwa itu pasar itu tidak akan habis. Kita jangan lihat negara-negara lain yang berpotensi memang jumlahnya besar karena mereka peduli asuransi. Kita lihat negara kita juga dulu yang semakin lama, semakin hari sudah mengerti dan membutuhkan itu asuransi. Nah di sini juga kita bisa punya potensi banyak untuk itu. Nah dari semuanya itu mungkin dari grup 3 ada tambahan lagi? Cukup ya. Cukup ya. Oke sih. Itu aja. Oke, kasih plus buat grup 3 ya semuanya. Ada yang belum? Grup 4 ya? Grup 4 belum. Oh, grup 4 belum ya? Grup 4 belum ya. Ya. Silakan. Ya, ini grup 4 itu ya grup Victory. Di situ ada Pak Senal, ada Mami Cucin, Papi, Pak Wahyu, ada saya sendiri, ada Bu Mimi. Kalau untuk Shirley masih cuti ya. Ya potensi sangat besar ya. Ya memang seperti itu, ada kelahiran dan kematian pasti itu masih bisa berjalan terus ya. Terus kita juga selain prudensial inovatif menciptakan produk-produk baru untuk saat-saat seperti sekarang pandemi. Jadi sangat membantu ya, ada produk tradisional. Nah, terus juga ada teknologi yang diciptakan sangat membantu ya, sama ya. Terus menurut Papi juga kita juga jangan sendiri, ada tim supaya kita nggak jenuh gitu ya. Nah terus ada ini juga keluarga-keluarga dari link yang udah ada bisa direkrut juga jadi tenaga pemasar kita. Nah terus Champion juga ya sangat inovatif, menciptakan segalanya seperti market survey juga ada. Nah, terus kita ada pertemuan seperti ini CMD memperkuat kita semua di sini gitu. Nah itu sangat bagus gitu loh. Itu aja sih. Ada yang mau tambahin nggak, Mami, Pak Wahyu, Pak Senal? Cukup. Oke. Itu aja Pak. Oke. Kali lagi kasih plus buat grup 4 teman-teman ya. Oke, udah komplit semua ya. Udah komplit semua. Nah teman-teman, kenapa teman-teman diminta untuk tahu mengenai potensi market asuransi di Indonesia. Karena kalau kita bisa melihat tadi kan teman-teman jawab bisnis asuransi bisa seumur hidup, bisa potensinya bagus gitu ya. Nah, tapi dari point of view teman-teman apa poinnya? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau semakin banyak itu teman-teman bisa melihat semuanya itu, pasti akan berdampak cara kerjanya teman-teman. Pasti. Ya kan? Kita pasti antusiasnya luar biasa dan kita bisa all out untuk bisnis ini. Kedua, waktu kita rekrut powerful karena kita ngomongan kita sama hati kita tuh sinkron. Ya kan? Ini sinkron. Jadi powerful. Jadi bukan ngecap. Nah, oke, teman-teman sekali lagi kasih plus buat teman-teman sharing dari point of view masing-masing. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kayak Bu Darmayanti juga kemarin juga sharing juga bagus juga, data-datanya bagus ya. Jadi yang teman-teman sharing itu betul ya. Nah, banyak sekali teman-teman yang kita bisa lihat. Kalau tadi AJ yang 10% ya di bawah 10%. Itu pun yang 10% teman-teman. Belum maksimal punya polis. Benar nggak teman-teman? Banyak orang punya polis karena nggak enak. 1. Kedua, dia punya polis nggak tahu juga polisnya apaan gitu kan. Sebenarnya bisa dieksplor lagi. Dia punya polis tapi nggak tahu, belum maksimal, belum kena ke kebutuhannya dia. Itu kan banyak sekali, ya kan? Kelahiran, betul tadi teman-teman udah ituin. Kita sekali langsung Singapura kalah. Satu Singapura. Bener nggak? Sekali udah satu Singapura tiap tahun. Udah tuh gede banyak banget gitu kan. Langsung. Nah, terus demografi teman-teman. Wah, demografi yang pernah saya share dulu, yang saya kasih data teman-teman. Demografi itu teman-teman ngerti ya maksudnya. Penduduk milenial ini itu penduduk produktif
yang menghasilkan uang gitu ya, itu gede banget, di atas 50%, teman-teman. Kan saya pernah kasih datanya, teman-teman. Nah, kalau 5 tahun lagi berarti dia udah settle secara income. Pasti perputaran uang di Indonesia makin gede lagi. GDP-nya naik ya kan? Pendapatan per kapitanya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau penduduknya yang produktifnya berkurang gitu, banyakkan orang pensiunnya. Ada tuh contohnya Jepang, Athena Eropa ya. Dia udah bangkrut Athena negaranya. Karena tua semua, penduduknya mudanya nggak ada. Nah, Indonesia itu paling sangat diuntungkan dengan demografi. Jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan lagi, itu secara demografi aja kita udah nomor 1 menurut saya. Itu udah bagus jadi potensinya. Belum lagi teman-teman penduduk Indonesia. Jadi banyak sekali. Banyak hal teman-teman. Ya, banyak hal. Ya, itu bisa dieksplor. Nah, jadi teman-teman kenapa teman-teman mesti tahu seberapa banyak ya. Jadi yang kita aja 26 tahun di Indonesia, 27 tahun lah, kurang lebih 27, itu hanya 2,5 juta polis. Bukan nasabah loh teman-teman. Jadi bukan 2,5 juta nasabah ya. Karena satu nasabah bisa punya beberapa polis. Bisa bayangin nggak teman-teman? Dengan 2,5 juta polis aja, Prudential bisa sebesar ini. Bisa bayangin, coba teman-teman. 5 juta polis, bisa bayangin segede apa. Ya kan? Bisa bayangin kalau 7,5 juta polis bisa seperti apa. Itu teman-teman. Ya. Nah, saya mau kasih data teman-teman gini. Ya, kayak tadi ada yang mungkin Cineti, Pak Lim yang punya sharing gitu ya. Dalam 25 tahun nih, dalam 25 tahun ya. Saya waktunya saya pakai dikit sebentar ya. Nah, jadi misalnya dalam 25 tahun saya kasih data, teman. Kita misalnya punya teman-teman dalam 25 tahun, teman-teman punya 100 nasabah lah. 100 polis, 100 nasabah gitu ya. Nah, 100 nasabah dan masing-masing nasabah punya 5 polis dalam 25 tahun. Dalam 25 tahun ke depan. Ya, jadi 25 tahun nih. Jadi total polisnya berapa? 500. Ya kan? Dari 100 nasabah ini selama 25 tahun nanti 25 tahun berjalan, masing-masing mereferensikan 5 nasabah. Jadi otomatis 5 kali 100 jadi 500, betul ya? Ini 500 ya. Kamu bisa lihat. Dari 500 nasabah ini masing-masing punya 5 polis juga. Jadi totalnya 2.500 polis. Jadi total nasabah kita selama 25 tahun plus referensi itu jumlah nasabahnya 600. Ya kalau masing-masing punya 5 polis jadi 3.000 polis. Kita contoh punya polis API-nya 7 juta aja deh, 7 juta. Ya, 7 juta. Masuk akal dong. Ini kelihatan nggak angkanya, teman-teman? Kelihatan. Jelas nggak? Jelas kelihatan. Ya, oke. 7 juta ya. Nah, total API selama 25 tahun adalah 21 miliar. Ini dengan API-nya 7 juta. Komisi kita hitungnya 30%, 30%. Bonus kita nggak bisa hitung. Rata-rata, karena kan ada yang tradisional, ada apa? Anggap rata-rata masing-masing 30%, 30%. Ya, jadi 60%. Kaliin berarti 21M dikali ini 60%, 12,6. Ya, jadi kalau komisinya dibagi total dibagi 25 tahun kurang lebih 504 juta. Gede nggak teman? Anggap jelek deh, nggak dapat 100 nasabah, 50. Ya, 50. Ini juga 250. 250. Setengahnya juga 252 juta. Gede nggak? Tapi pertanyaannya, apakah sekarang masuk 600.000, apakah nanti 5 tahun lagi 600.000 juga? Nilai 600.000 udah gede. Nggak juga, kan nggak mungkin kan? Masa 25 tahun masuknya 600.000 sampai 10 tahun lagi 15 tahun. Betul kan? Ya kan? Nggak mungkin juga kan? Pasti berkembang. Kayak dulu lah kita jadi agent 300.000, lama-lama juga naik. Kan kita rata-ratanya juga naik. Anggaplah kita bilang 10 juta, coba. Udah langsung naik lagi. Ya kan? Kalau berkembang lagi kita kan pasti inflasi kan naik terus kan. Anggaplah 15 juta. Rata-ratanya udah 540 juta dengan 50 nasabah. Masing-masing mereferensikan 5. Ya kan? Kalau 7 juta ya tadi. Nah, ini potensi marketnya. Menurut teman-teman gede nggak? Ya kan? Ini kita belum ngomong sama kita merekrut agent loh. Baru ini. Belum kita ngomong overriding, teman-teman. Kaliin aja overridingnya. Teman-teman dapat kan overridingnya kan?
totalin aja. Ini belum off-riding loh, baru dari penjualannya. Oke, teman-teman bisa melihat potensi bisnis kita, teman-teman boleh dicat dari Excel ini. Bisa. Selama 25 tahun loh, nggak mungkin 50 nasabah kan, nggak mungkin 50 nasabah kan. Ya kan, masa 25 tahun. Sekarang kita ada aja tuh nasabah, upgrade dong, ini dong. Ya kemarin saya Sabtu aja, tolong upgrade-in dong, usianya extend. Oh ya udah, tadi 65 jadi 85, nambah API. Ya kan? Nambah API 11 juta. Kemarin lagi 75. Pak mau upgrade nggak? Ini masih bisa nih. Ya udah sampai 99 upgrade. Kita kan ngerjainnya sama nasabah kan? Kita nasabah itu aja kan, udah nambah API. Kerjanya sama kan? Ya udah. Nah itu teman-teman. Oke, bisa melihat teman-teman potensi bisnis kita? Boleh dicat? Gede nggak? Nah ini yang saya mau ngajak teman-teman melihat, ya kan? Mengajak melihat teman-teman. Ini teman-teman boleh kotak-katik. 7 juta masuk akal nggak sih preminya setahun? API berarti 600.000. Maksudnya muluk-muluk nggak? Enggak kan? Teman-teman bisa ada yang kayak PPH bisa closing 7 juta. Bahkan Prudential itu ya kita bersyukur bahwa Prudential itu inovatif. Makanya banyak produk-produk baru. Nah, dari sini teman-teman makin greget nggak terhadap bisnis asuransi itu, teman-teman? Bisa yakin nggak bahwa bisnis asuransi itu bisa membawa kita bukan seumur hidup? Kalau kayak Bu Darmayanti kemarin kasih data, saya bilang kita punya anak, punya cucu lagi, ya kan diterusin, itu nggak habis-habis teman-teman bisnisnya. Jadi karena apa? Bisnis asuransi adalah kebutuhan dasar. Kayak beras, makan segala macam, pangan segala macam itu harus kan? Kalau nggak ada itu ya sama. Apalagi ke depan. Nggak ada yang punya asuransi, itu nyari mati. Karena apa? Rumah sakit mahal. Betul nggak? Walaupun dia punya dari pemerintah ada, tapi nggak maksimal. Betul dong? Kayak BPJS nggak mungkin lah pemerintah bisa nampung segala, bisa bangkrut pemerintahnya. Ya kan? Bisa bangkrut kalau semuanya itu. Pasti ada ininya. Jadi pasti nggak maksimal. Pasti dia akan cari sendiri. Kedua, biaya pendidikan tuh makin lama makin mahal. Setuju nggak, teman-teman? Itu kan artinya ada masalah. Nah, itulah solusinya kita. Biaya pendidikan makin lama makin mahal. Ya kan? Biaya rumah sakit makin mahal. Biaya hidup makin lama makin mahal nggak? Makin mahal. Nah, itu kan potensi rekrut. Ya kan? Nah, BPJS akan naik lagi. Iya betul, kemarin aja naik itu aja kurang lebih kalau mau PSS, kalau umur masih muda-muda mendingan PSS gitu kan. Kalau masih muda-muda gitu ya. Yang jauh lah ya kan manfaatnya. Jadi ini teman-teman, saya mau ngajak melihat teman-teman gede nih bisnisnya. Oke, sekali lagi kalau teman-teman bisa melihat bisnisnya, potensi bisnisnya gede banget, boleh kasih jempol dong teman-teman. Ya, boleh kasih jempol. Ya. Nanti saya share kasih Excel-nya buat teman-teman. Nah, ini juga teman-teman bisa share juga ke timnya. Teman-teman tinggal masukin aja angka-angkanya ya. Jadi teman-teman bisa masukin, ini bisa share juga buat repositioning dari sisi yang berbeda. Kalau biasa kan kita repositioning kan dari jenjang karir kita, dari selling dan rekrut. Nah ini repositioning dari, kita ngomong, lu selling doang nih, dari ini, bisa referensi lagi. Betul kan? Kalau teman-teman yang udah lama, nasabahnya dari satu bisa banyak kan pasti. Polisnya bisa banyak, bahkan nambah-nambah lagi. Betul nggak? Nah tinggal kita belajar, caranya gimana, gitu kan? Caranya gimana untuk itu. Betul pasti. Karena lama-lama budgetnya pemerintah babak belur, pasti ada yang kurangin lagi, pasti nggak mungkin, ya kan? Pasti ada yang dibatasin, nggak akan maksimal, ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari demografi. Nah, oke, itu dari potensi market. Nah, teman-teman, sekarang waktu teman-teman mau rekrut, ya kan? Teman-teman mau rekrut satu. Pertanyaannya, kenapa mesti Prudential? Satu. Nah, teman-teman mesti kasih alasannya. Itu PR, teman-teman. Kenapa harus Prudential? Ya, itu satu. Udah tiga. Ya, PR. Nah, kalau teman-teman bisa tahu, bisa melihat sisi dari, kadang-kadang kenapa saya tanya gini? Karena nggak semua orang bisa melihat. Akhirnya dia lihat rumput tetangga lebih enak. Makanya kemarin kita meeting beberapa GE gitu ya, sama Pak Rusli.
sama ada teman-teman kita yang leader dari luar kota, dia cerita, kita tuh harus satu bahasa. Gitu. Dulu kenapa Prudential awal tuh langsung cepet gini, karena kita satu sistem, satu bahasa, satu ini, cepet banget gitu kan. Nah kita balik lagi satu bahasa, ya kan, tentang rekrutnya juga satu bahasa, gitu. Nah apa kita yang bisa lihat? Kadang-kadang orang kalau tidak bisa melihat ini, dia lihat rumput tetangga terus. Padahal rumput dia bagus banget. Atau contoh ya teman-teman ya, off-riding itu total off-riding, total komisi, itu paling gede, teman-teman boleh compare sama asuransi lain. Tapi karena orang tidak bisa melihat kelebihan-kelebihan yang di Prudential, dia selalu melihat ngelirik-ngelirik, akhirnya dia tuh nggak jelas, kemana-mana nggak jelas, nggak sampai tujuannya. Ya kan? Nah itu teman-teman mesti lihat, kenapa harus Prudential? Satu. Kedua, kenapa harus champion? Nah, teman-teman harus bisa melihat, ya kan? Kalau enggak, teman-teman nggak bisa rekrut. Prudential, oke, kenapa champion? Ya kedua. Ketiga, kenapa harus saya? Kenapa lu harus joinnya sama gua? Ya kan? Kalau dulu waktu saya agent, kalau dia nggak ini, lu akan nyesel nggak ikut sama gua. Ntar gua lihat. Kalau saya begitu, lu nggak ikut join sama gua, lu nyesel, lihat aja. Waktu saya agent ya, soalnya dia tiba-tiba join sama SCM, lu lihat, nanti lu nyesel sama gue, nggak join sama gue. Jadi teman-teman mesti pede yang kayak gitu. Nah 3 ini PR teman-teman. Kalau teman-teman bisa punya jawabannya powerful, percaya, saya garansi rekrutnya top. Tapi kalau teman-teman nggak bisa punya ini, makanya nggak kemana-mana. Rekrutnya tidak berkembang. Identitasnya nggak jelas. Nggak punya identitas. Nanti ya teman-teman ya, nggak punya identitas. Tapi kalau kita bisa melihat, apapun pasti ada yang teman-teman bisa tonjolkan yang nggak dipunya orang lain. Itu ya, itu teman-teman. Oke ya, PR. Nah itu jawaban teman-teman akan menentukan nanti waktu teman-teman merekrut. Itu aja dari saya. Thank you. Sorry kelebihan 11 menit. Thank you. Oke, baik teman-teman, kita beri aplaus buat Pak Mulyanto ya. Oke, terima kasih Pak Mulyanto untuk sharingnya untuk pagi hari ini. Teman-teman, yuk kita beri aplaus Pak Mulyanto ya teman-teman ya. Biasa ya. Oke. Teman-teman terima kasih buat Pak Mulyanto, mungkin dari di chat atau unmute teman-teman ya. Ya luar biasa. Sama-sama, thank you. Sama-sama. Terima kasih Pak Mon. Sama-sama. Sama-sama. Teman-teman kita kompak yuk. Kita kalah champion teman-teman. Terima kasih ya. Yang tangannya di dada ya. Oke, 3 kali teman-teman ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Tepuk lagi teman-teman. Oke, luar biasa ya. Oke, teman-teman. Teman-teman, sesi pagi ini luar biasa ya. Makin membara teman-teman ya. Di final sprint ini, dan teman-teman semakin yakin teman-teman ya, potensi pasar ya luar biasa, masih terbuka lebar ya, bahkan untuk jangka panjang ke depan ya. Nah teman-teman tadi sudah ini ya, jadi teman-teman yang belum ada PR belum ini ya, teman-teman lanjutkan ya. Nah teman-teman sebagai kelanjutan dari apa yang sudah di-sharingkan di sesi CMB pagi hari ini, teman-teman, kita tadi masih ingat teman-teman PR, saya remind lagi teman-teman ya. Pertama, ingat teman-teman, kenapa harus Prudential? Kedua, kenapa harus champion? Ya, kita kan ada di champion ya. Nomor 1 agency ya in the world ya, to be ya, to be. Dan kenapa harus saya? Ya. Oke, 10 video cepat dapat kopi ya. Ya, minta langsung sendiri. Oke, kopinya boleh diambil di kantor WTC Serpong ya. Oke, ya, sip ya. Ya teman-teman, 3 itu aja teman-teman ya. 3 itu aja. Nanti teman-teman langsung seperti biasa. Nanti Pak Mabul ini nanti pakai urutan atau nanti seperti apa Pak Mul? Boleh di ini? Boleh, nggak apa-apa, di chat aja di share ya. Nanti di sharing lagi di grup, nanti kita breakout room lagi. Iya. Oke, baik teman-teman. Nah teman-teman, remind lagi teman-teman ya, CMB kita berikutnya itu 2 minggu lagi teman-teman. Ya, jadi karena minggu depannya kan kita ada namanya under meeting ya. Jadi untuk CMB-nya 2 minggu lagi dari sekarang ya, kita bertemu lagi ya. Ya mungkin nanti CMB yang minggu depannya mungkin diganti ke CBL-nya teman-teman ya.
Oke teman-teman, itu aja dari saya CMB untuk pagi hari ini. Teman-teman, sampai kalau gitu sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Foto. Iya teman-teman, jangan lupa ya agensi final sprint teman-teman tanggal 1 ini ya 1 Oktober ya teman-teman, pastikan hadir ya, wajib ya, itu bagian dari sistem. Oke. Silakan Pak Pul, boleh bantu foto? Ya. 1, 2, 3. Oke, sukses teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak Mul, teman-teman. Ya, Pak Billy, Thank you, Pak Mul. Terima kasih Pak Mul. Pak voting buat CPL, Pak. Oh iya, nanti di grup ya kita tempatnya dulu. Tempatnya sebutin dulu. Ya, tempatnya sebutin dulu, nanti baru kita voting. Iya. Camping ya, Yoni ya? Pariwisata. Ya, Jadi kemana? Sentul.